Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, teman-teman, pada video kali ini gue mau sharing tentang apa nih pengalaman gue ya sebagai perawat di rumah sakit. Jadi di sini ada yang komentar ya. Jadi gue bikin video tentang tips dampingin dokter visit teman-teman ya di ruangan. Ya, jadi ada yang komen gini, makasih bang ilmunya jadi ngerti. Gue baru kerja sebulan dan tiap dokter visit perawatnya cuma 3 orang, termasuk saya. Jadi akhirnya saya juga yang ikut visit, yang dampingin visit, walaupun kena omel mah nggak apa-apa. Ya teman-teman ya, jadi memang ya kadang ya deg-degan banget ya nemenin dokter visit. Ya deg-degannya kenapa? Ya kalau kita nggak tahu pasiennya teman-teman. Sebenarnya kalau kita tahu cerita pasiennya, ya itu aman-aman aja. Makanya ketika operan teman-teman, ya perhatiin tindakannya apa aja, pasien apa aja. Kalau di ruang rawat inap biasanya kan pasiennya itu aja. Nah harusnya sih catatannya teman-teman penuh ya gitu kan. Maksudnya ya tahu lah di jalan ceritanya kalau memang pasiennya pasien lama. Tapi kan kalau pasiennya baru datang, baru operan, terus kita pas dinas terus ditanya-tanya kan kadang kita juga bingung. Nah tips dari gue pribadi, seenggaknya teman-teman tahu pas operan ya ini pasien mau rencana apa, udah diapain aja pasiennya ya. Jadi kan ya memang adanya di buku status teman-teman. Kadang kan dokter nanyanya random teman-teman ya, ini pasien dia mau rencana ini, udah konsul ke ini belum, udah konsul gitu belum ya. Jadi intinya teman-teman tahu jalan ceritanya. Intinya sih visit tuh hanya dampingin dokter, terus kita tahu ceritanya. Kalau ditanya ya udah cek lab, misalnya berapa labnya, lihat aja di buku statusnya gitu. Nggak repot sih sebenarnya, cuman kalau yang repot itu kalau kita anak baru nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba disuruh dampingin dokter visit. Nah itu yang repot. Nah terus juga biasanya nanti akan ada rencana tindak lanjut teman-teman dari dokter. Ini rencana cek ini ya, tapi dokternya biasanya tuh nulis teman-teman ya. Nah pas dokternya nulis tuh teman-teman lihat tulisannya jelas nggak. Tapi sekarang tuh rata-rata dokter harus jelas tulisannya, karena sekarang di rumah sakit agak ketat teman-teman ya. Jadi nggak ada tuh yang tulisannya nggak kebaca, tuh nggak boleh seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya kita tahu apa namanya cerita pasiennya ya, dan kita tahu rencana dari dokternya itu apa aja ya. Jangan nanti teman-teman dokternya ngomong ini teman-teman catat aja gitu. Atau enggak kalau kalau anak baru nih ya, ini gue pribadi nih, waktu itu gue pernah juga nemenin dokter visit, gue kagak ngerti ya kan. Maksudnya dia cepet banget, dokternya cepet banget, cepet gitu ya, sedangkan gue lemot gitu kan. Akhirnya apa, gue pakai perekam video teman-teman. Jadi HP gue aktifin perekamnya, udah gue ya udah dia ngomong gue iya iya aja. Jadi itu salah satu tips yang bisa gue berbagi sih teman-teman ya. Jadi nanti pas teman kita bingung kan ada katim ya, sebenarnya kan yang nampingin visit itu kan katim ya, atau enggak karu teman-teman biasanya. Nah seperti itu. Nah ya udah, kalau udah kayak gitu, kalau udah ada rekamannya kan kita tinggal putar ulang aja teman-teman ya, jadi lebih aman ya. Ya itu mungkin tips dari gua teman-teman ya. Intinya ya bisa karena terbiasa ya, nanti teman-teman juga paham sendirilah ya, karena kan karakter dokter itu kan beda-beda teman-teman ya. Kita sebagai perawat kan juga sebagai tim teman-teman ya. Sebenarnya enak-enak aja sih kalau kita ngerti pasiennya. Tapi kalau kita apa namanya, ini pernah kejadian teman-teman. Jadi ada temen gua dampingin dokter visit. Nah ini dok, ada lagi dok satu pasien dengan apa nih, padahal kan dokter penyakit dalam teman-teman. Terus dia baca diagnosanya malah CHF. Ini dok pasien CHF. Ah kok CHF, yang bener kalau ini masa saya dapat pasien CHF ya. Kalau CHF kan masukkan ke dokter jantung gitu teman-teman ya. Nah ternyata pas dilihat lagi tulisannya salah, tulisannya itu DHF teman-teman ya. Jadi memang punyanya penyakit dalam. Nah disinilah ketidaktelitian ya teman kita sendiri gitu teman-teman, yang bikin apes kadang-kadang ya. Jadi teman-teman ya harus baca lagi, harus banyak belajar ya. Gue juga masih belajar teman-teman ya, gue juga nggak jago-jago banget. Gue juga dulu masih pemula kan, gue kerja juga di rumah sakit nggak lama teman-teman. Jadi itu aja yang bisa gue sharing ya. Semoga teman-teman sukses dan sehat selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.